Ini saya peradaban Islam saya tunjukkan pada bangsa Indonesia, bahwa peradaban Islam yang datang dari Allah ini peradaban yang terbaik. Mari uji coba. Kalau perlu adakan musyawarah, saya akan membela peradaban Islam ini yang meletakkan hukum manusia depan hukum sama. Bukan profesor-profesor dari Amerika, bukan profesor-profesor dari Eropa, bukan profesor-profesor dari Asia yang meletakkan manusia depan hukum sama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persilakan baca kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dari golongan Al-Mahzumiyah, nyolong. Golongan Al-Mahzumiyah golongan bangsawan, sehingga tokoh-tokoh Arab waktu itu bingung, masa anaknya orang gede mau dipotong tangannya. Kemudian diutuslah Usama bin Zaid menghadap Rasulullah, sampaikan Usama bahwa yang nyolong ini anaknya orang gede, apakah ada hukum selain potong tangan? Usama menghadap sama Rasulullah. Disampaikan oleh Usama, Rasul berdiri menjawab, ya Usama, qad halaka man kana qablakum. Hai Usama, sudah hancur negara-negara dan bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Mudah-mudahan pidato saya ini terdengar oleh Mahkamah Agung, terkemang oleh Jaksa Agung, didengar juga oleh Bapak Kapolri. Apa kata Rasulullah? Qad halaka man kana qablakum. Sudah hancur negara-negara dan bangsa-bangsa sebelum kalian. Mengapa bangsa itu hancur? Idza saraqa fihim asy-syarifu tarakuhu. Kalau yang nyolong anaknya orang gede, dia biarkan, bahkan dilindungi. Inilah hancurnya suatu negara. Wa idza saraqa fihim ad-dhaifu aqamul khat. Tapi kalau yang nyolong rakyat kecil, maling ayam, satu kampung teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan hukum bagi maling ayam, bagi koruptor-koruptor yang rampok duit rakyat miliaran, kadang-kadang dilindungi. Inilah hancurnya negara. Islam berbicara, saya tegas, tidak ada yang saya takuti. Kalau perlu ayo satu meja berdebat dengan saya. Ini Islam. Yang keempat, agar negara ini negara sejahtera, negara adil. Apa kata Al-Quran? Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar. Subhanallah, Al-Quran indahnya. Apa kata Al-Quran? Orang-orang yang oleh Allah dikasih tempat, orang-orang yang oleh Allah dikasih kedudukan, orang-orang yang oleh Allah dikasih jabatan, hendaknya tegakkan sholat, keluarkan zakat, wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar, menyuruh pada kebaikan, mencegah kemungkaran. Ketua RT-nya amar ma'ruf nahi mungkar, ketua RW-nya amar ma'ruf nahi mungkar, lurahnya amar ma'ruf nahi mungkar, camatnya amar ma'ruf nahi mungkar, bupatinya amar ma'ruf nahi mungkar, gubernurnya amar ma'ruf nahi mungkar, presidennya amar ma'ruf nahi mungkar, menterinya amar ma'ruf nahi mungkar, anggota DPR-nya amar ma'ruf, semua pejabat-pejabat negara amar ma'ruf nahi mungkar. Baru terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana akan terwujud negara yang adil? Bagaimana akan terwujud negara yang makmur kalau di antara pejabat pemerintahnya ikut menjual narkoba? Bagaimana negara akan makmur, akan adil kalau pejabat pemerintahnya membekengin penjudian, kalau sebagian pejabat pemerintahnya membekengin minuman-minuman keras,
Kalau pejabat pemerintahnya sebagian membekengin pelacuran, perzinaan, hancurlah negara ini. Habis-habisan ini Pak. Dalam kondisi saya umur 86 tahun Bu. Ya, kalau kayak Anwar masih muda, apalagi Adinda Kiai Athoillah masih muda. Ini saya umur sudah 86 tahun Pak. Tapi kalau sudah ke agama, tidak ada tawar menawar. Saya akan mempersilakan. Rasulullah diturunkan untuk merubah peradaban manusia, baik peradaban rumah tangga, peradaban ekonomi, peradaban masyarakat, peradaban politik. Ini datangnya Rasulullah untuk merubah peradaban politik, untuk merubah peradaban ekonomi, untuk merubah peradaban masyarakat, untuk merubah peradaban rumah tangga dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sudah masalah agama, kadang-kadang pikiran saya ke Anwar lupa. Kalau saya sudah tua, saya kurang sehat, lupa. Kalau sudah sampai kepada masalah agama, karena yang saya terlihat tuh hanya kuburan. Tidak ada di depan mata saya tuh, oh nanti saya ingin jadi anggota DPR, nanti saya ingin jadi menteri. Itu masa lalu, masa yang lalu. Sekarang sudah tidak ada itu di depan mata saya. Yang ada bagaimana saya meninggalkan anak bangsa ini dalam keadaan baik. Saya sampai terharu ketika saya membaca tentang money politik. Nanti kayak Anwar pulang, tolong buka kitab Riyadhus Shalihin, baca Babul Manthurat. Mungkin kalau tidak hadis ke-5, ke-6, di situ ada hadis persis yang dikerjakan bangsa Indonesia ini. Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanduru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan nanti Allah tidak mau bicara dengan mereka, Allah tidak mau melihat mereka, dan Allah tidak mau mengampuni mereka, dan akan Allah azab mereka dengan azab yang pedih. Salasatun la yukallimullahu yaumal qiyamah wa la yandur ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Yang pertama, rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu min ibni sabil. Orang yang mempunyai kelebihan air di tengah-tengah padang pasir, tapi tidak mau kasih minum sama orang musafir yang sedang mau mati kehausan, padahal dia punya kelebihan air banyak. Ini namanya tidak punya kepedulian sosial. Ini orang oleh Allah nanti tidak akan dilihat pada hari kiamat, bahkan akan diadab dengan adab yang pedih. Yang kedua, rajulun yubayyi'u rajulan bisil'atin yakhlifu billah annahu akhadha kada bikada wa huwa ala ghairi dzalik. Orang yang mengadakan transaksi jual beli ba'da asar, kemudian dia bersumpah dengan nama Allah bahwa akan saya ambil dengan harga sekian, tapi ternyata mereka bohong. Penipuan dalam ekonomi itu nanti Allah tidak memaafkan, karena penipuan dalam ekonomi sangat merugikan konsumen. Nah, yang ketiga ini Kiai Anwar yang dikerjakan oleh kita sekarang. Apa yang ketiga? Saya baca pelan-pelan, karena ini money politik. Yang ketiga, rajulun yubayyi'u imaman la yubayyi'uhu illa lidunya fa in atahu minha wafa
wa illam yu'tihi minha lam yafi. Orang yang membaiat pemimpin, orang yang mendukung pemimpin karena duitnya, karena dikasih duit dia mendukung, karena tidak dikasih duit dia tidak mendukung. Orang yang semata-mata memilih pemimpin karena duitnya, tempatnya di api neraka. Jadi yang kemarin itu pemilihan umum ada yang terima sembako enggak? Hah? Ngaku aja. Banyak yang terima sembako. Kalau sudah milih pemimpin karena sembakonya, karena kalau sudah milih pemimpin karena duitnya, maka tempat saudara di api neraka. Rajulun yubayi'u imaman, orang yang mendukung pemimpin, la yubayi'uhu, dia tidak membaiat, tidak mengangkat pemimpin tadi, illa kecuali li dunyau, karena dunianya. Fa in a'tahu minha wafa, kalau pemimpin tadi mengasih duit, maka dia dukung pemimpin tadi. Wa illam yu'tihi lam yafi, kalau dia tidak mengasih duit, maka dia tidak mendukung pemimpin tadi. Itu tempatnya di api neraka. Inilah sebabnya kita selalu dipimpin ganti pemimpin seolah-olah cuman ganti giliran ngerampok duit rakyat. Ini saya buka. Ada KPK, tapi nyatanya korupsi semakin menjadi. Ini kenyataan. Bukan saya omong kosong, bukan fitnah. Kenapa? Termasuk kita yang salah. Mengapa salah? Memilih pemimpin karena bagi-bagi duit. Setelah dia jadi pemimpin, tentu ingin balik modal, Kiai. Dari mana balik modalnya? Misalnya katakan Sukron Makmun ingin menjadi bupati di Sampang, saya keluar duit 30 miliar paling tidak, yang saya bagi-bagi. Ketika Sukron Makmun menjadi bupati di Sampang, kira-kira Sukron Makmun ingin balik modal apa tidak? Pasti ingin balik modal. Dari mana balik modalnya? Ngerampok duit rakyat. Maka yang akan datang, saya wasiatkan kepada saudara, kalau ada pemilihan umum 5 tahun yang akan datang, kalau ada tokoh-tokoh pemimpin yang bagi-bagi duit, bagi-bagi sembako, ambil duitnya, ambil sembakonya, pemimpinnya jangan dipilih. Biar kapok menipu rakyat setiap 5 tahun. Kurang apa saya ini kepada rakyat ini untuk mencerdaskan rakyat? Jangan dengan sembako cuman 5 kilo. Lalu dia milih yang ngasih sembako. Kalau dia ikhlas jadi pemimpin, gak usah bagi-bagi duit. Dipilih alhamdulillah, tidak dipilih alhamdulillah. Gak usah bagi-bagi duit. Calon presiden gak usah bagi duit. Dipilih alhamdulillah, tidak dipilih alhamdulillah. Itu pemimpin yang benar. Ini sekarang yang sedang terjadi. Nanti kayak Anwar pulang, buka Riyadhus Shalihin, baca Babul Mansurat. Bagaimana orang yang memilih pemimpin karena duitnya, tempatnya di api neraka. Karena ini merusak tatanan bernegara. Nah, kalau kita dipanjangkan umur, nanti 5 tahun lagi ibu-ibu masih mengalami pemilu. Kalau bagi-bagi sembako, ambil sembakonya. Kalau ada partai-partai yang membagi sembako, ambil sembakonya. Partainya jangan dipilih. Kalau ada pemimpin calon DPR, calon bupati, calon gubernur, calon presiden, bagi-bagi duit, ambil duitnya. Calon presidennya jangan dipilih. Ini saya teriak-teriak kepada rakyat untuk mencerdaskan, supaya tidak jadi rakyat yang bodoh. Sudah bodoh rakyatnya, tambah dibodohin lagi, tambah bodoh. Cerdaskan rakyat ini. Pilih pemimpin yang bertakwa kepada Allah.
tanda-tandanya bertakwa kepada Allah, dohirnya saja menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Pilih pemimpin yang sudah diwasiatkan oleh Rasulullah. Pilih pemimpin sidik, amanah, tabligh, fatonah. Pilih pemimpin yang jujur, bukan yang bagi-bagi sembako, bukan yang bagi-bagi duit. Pilih pemimpin yang amanah, yang terpercaya, bukan karena sembakonya, tapi pilih pemimpin yang tidak berkhianat. Pilih pemimpin yang tabligh, yang selalu menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan kebohongan. Pilih pemimpin yang cerdas. Mengapa milih pemimpin yang cerdas? Kalau rakyatnya kesulitan-kesulitan, pemimpinnya cerdas, bisa mengeluarkan rakyat dari kesulitan. Jangan milih pemimpin yang plonga-plongo. Jangan milih pemimpin yang bodoh. Jangan milih pemimpin yang tidak punya pengalaman. Kalau kita nanti kesulitan, dia tidak bisa mengeluarkan kita dari kesulitan. Mengapa? Karena tidak fatonah, tidak cerdas. Islam punya peradaban. Inilah saudara-saudara, saya kira cukup sekian apa ya. Ya, 2 jam saya pidato ini. Tapi ya, saya ini termasuk ketipu juga ya. Ya, karena perempuan-perempuan itu dari depan sampai belakang itu nggak ada yang berdiri pergi, nggak ada berdiri pergi, nggak ada. Bapak-bapak juga semuanya anteng duduk, tidak ada yang berdiri pergi, nggak ada. Jadi karena saudara anteng, saya ketipu ikut jadi anteng juga pidato. Ini yang saya sampaikan kebenaran. Saya tidak peduli. Yang penting saya menyampaikan kebenaran. Resiko apapun saja sudah saya belajar sejarah. Dan saya menerima resiko sudah cukup berpengalaman. Ditangkap sudah, ditahan sudah, diletakkan di bawah tanah sudah. Dianggapnya saya akan kapok. Tidak akan kapok karena amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban saya. Saya bukan partai oposisi. Saya tidak anti pemerintah. Saya cinta pemerintah. Justru karena saya cinta pemerintah, kalau pemerintah agak tidak benar, tidak pro rakyat, segera saya kritik. Tapi kalau pemerintah pro rakyat, saya paling depan bela pemerintah. Tapi kalau pemerintah tidak pro rakyat, saya paling depan untuk menolaknya. Karena kewajiban saya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan nanti kita diberi pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang mensejahterakan rakyat. Kalau umpama kita dikasih pemimpin yang dolim, juga saya menerima. Mengapa? Ada hadisnya lagi Kiai Anwar. Dalam kitab Durratun Nasihin, Rasulullah bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirrun nas minal ulama. Nanti kata Rasul akan datang suatu zaman di mana manusia lari daripada ulama, menjauhi ulama, dan ulamanya sendiri menjauhi ulama. Siapa ulama yang menjauhi ulama? Ulama yang tidak menjalankan syariat Islam. Ulama, tapi ulama su. Kalau nanti sudah terjadi, ulamanya sudah menjauhi ulama, umatnya sudah menjauhi ulama, fayabtalihimullah bi thalathi baliyat. Nanti Allah akan menurunkan azab, 3 azab yang diturunkan oleh Allah. Yang pertama, yusallituhumullah sultanan jairon. Kalau umat sudah menjauhi ulama dan ulamanya juga menjauhi ulama, ulama su, ulama bukan bela Quran, ulama bukan bela hadis, tapi ulama bela yang bagi duit. Kalau itu terjadi, nanti Allah turunkan azab kepada umat ini. Apa azab yang pertama? Yusallitumullah sultanan jairon. Allah kasih pemimpin yang dolim.
wa yarfa'ullah al-barakata min kasbihim. Allah cabut keberkahan usahanya. Walaupun usahanya berusaha tapi duitnya kagak berkah. Na'udzubillah, yang terakhir kata Rasulullah, yakhruju minad dunya bighairi iman. Dia keluar dari dunia ini tanpa membawa iman, artinya mati kafir. Hadisnya ada, baca kitab Dirtul Nusyid. Jadi bagi saya nanti akan datang, Allah kasih pemimpin yang adil atau kasih pemimpin yang dolim, Allah yang maha tahu. Kalau Allah kasih pemimpin yang dolim, berarti kita sedang diadab oleh Allah. Kalau Allah kasih pemimpin yang adil, setelah ini berarti Allah masih mencintai kita semua ini. Kita terserah kepada Allah. Wal amru biyadikal khair wa anta ta'lamu wa la a'lamu wa anta a'lamul wujub. Itu saja. Alaika tawakkalna, kita serah kepada Allah. Apa yang terbaik itu umatnya. Apa umatnya ini diadab, apa nanti dikasih nikmat, Allahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu. Inilah kepada saudara-saudara, sekali lagi saya mohon semua orang yang ada di depan saya ini supaya mulai sekarang tertanam dalam hatinya, saya wajib menyingkirkan sebagian kecil harta saya untuk menghidupkan Islam, untuk menghidupkan As-Sirajiyah, untuk menghidupkan majelis taklim, untuk menghidupkan majelis dzikir, untuk menghidupkan yayasan-yayasan, untuk menghidupkan masjid-masjid. Saya harus membiayai besar kecilnya. Setiap Jumat tidak ada lagi umat Islam yang memasukkan duit 1.000 atau 2.000. Minimal masukkan duit 10.000, 20.000, itu berarti sudah menghargai agamanya. Kalau saudara menyumbang masjid 1.000, 2.000, itu bukan menyumbang masjid, kau menghina masjid dan tidak menghargai agamamu sendiri. Inilah kata-kata saya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah. Mari kita baca suratul Fatihah sebagai penutup doa. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin solihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi jahi man unzila alaihil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala idfa annal bala. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazalli dalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mawliya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli khaif. Yassir alaina kulla asir fataysirul asir alaika yasir. Ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basir. Ya muyassir kulla asir fataysirul asir alaka yasir. Allahumma sahil umurana wa umur hadal ma'had wa umur man yuhibbuna wa umur man yusaiduna wa umur man yahdumuna wa umuran dakhal baitana wa umural muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Saya mohon doa dari bapak-bapak suruhnya, mudah-mudahan saya dipanjangkan umur selama saya masih ada manfaatnya kepada agama saya. Itulah kalau mendoakan, mudah-mudahan saya panjang umur selama saya masih bermanfaat kepada bangsa saya dan agama saya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.